Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Salza Prazakia, NIM 1803221000079 akan menjelaskan mengenai mini riset, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli camilan pedas. Adapun pendahuluan atau latar belakangnya itu perkembangan dunia bisnis yang dibarengi dengan perubahan pola pikir konsumen yang dinamis mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Salah satunya yaitu memakan makanan ringan atau sering disebut camilan sudah menjadi suatu kebiasaan. Dengan banyaknya makanan ringan yang bermunculan, pertumbuhan penjualan makanan ringan akan membutuhkan sejumlah produsen yang tentunya bisa memunculkan produk makanan ringan terbaru. Sebagian masyarakat Indonesia mengalami perubahan pola konsumsi ke pola konsumsi yang lebih praktis. Nah, minat terhadap pembelian camilan pedas ini sangat tinggi sehingga ide usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan konsumen nantinya. Adapun metode penelitiannya itu dilakukan di PT Kembali Enak yang berlokasi di Jalan Jambu Raya nomor 169 Perumnas Kamal, Bangkalan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber datanya berupa sumber data primer yaitu berupa kuesioner dan dikumpulkan melalui 50 responden. Analisis data menggunakan teknik analisis faktor. Analisis faktor sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk meringkas banyak variabel menjadi beberapa faktor yang lebih sederhana. Variabel bebasnya dalam mini riset ini terdapat 8 variabel, diantaranya yaitu produk X1, harga X2, saluran distribusi X3, promosi X4, budaya X5, sosial X6, psikologi X7, pribadi X8. Sedangkan variabel yang terikat dalam penelitian ini atau mini riset ini adalah keputusan pembelian. Nah, sedangkan skala pengukuran instrumen yang digunakan bersifat terstruktur, yaitu alternatif pilihan dibuat berdasarkan skala Likert 5 tingkat dengan kategori sebagai berikut. Nah, untuk pilihan pertama itu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang tiga cukup setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, diketahui dari karakteristik responden dominan yang menyukai atau membeli camilan pedas yaitu perempuan dengan jumlah 31 orang dengan usia antara 21 sampai 25 tahun sebanyak 43 orang dengan pendidikan paling dominan yaitu S1 dengan 33 orang. Nah, untuk pendapatannya mulai dari 200.000 sampai dengan 500.000 yang terdiri dari 24 orang atau responden. Nah, untuk mengetahui analisis faktor sebelum itu kita harus menguji validitas dan reliabilitas. Diketahui bahwa semua instrumen penelitian ini memiliki skor lebih dari 0,3 sehingga semua butir dalam instrumen tersebut dikatakan valid. Sehingga selanjutnya daftar pernyataan tersebut dapat digunakan dalam penelitian atau mini riset ini. Nah, dari tabel di samping yaitu diketahui hasil uji reliabilitas instrumen di mana nilai alpha round batch semua variabel di atas 0,60 sehingga semua variabel memenuhi syarat reliabilitas. Adapun hasil faktor setelah uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai KMO measure of sampling adequacy sebesar 0,694 untuk X1, 0,716 untuk X2, dan sampai seterusnya 0,745 untuk X8. Oleh karenanya, angka ini lebih dari 0,5, berarti kumpulan indikator tersebut signifikan untuk diproses lebih lanjut. Nah, pada tabel anti-image matriks bagian bawah, terlihat tidak ada variabel dengan MSA kurang dari 0,5 dan varian kumulatifnya lebih dari 60%, sehingga kedua atau ketiga indikator tersebut memenuhi syarat untuk analisis faktor. Berdasarkan penguji yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan terdapat kecenderungan bahwa konsumen camilan pedas didominasi oleh perempuan dengan kisaran umur 21 sampai 25 tahun dengan tingkat pendidikan S1 dan pendapatan dari 200.000 sampai dengan 500.000 per bulannya. Dari analisis deskriptif responden secara umum memberikan tanggapan yang setuju dan sangat setuju atas 8 variabel yaitu produk, harga, saluran distribusi, promosi, budaya sosial, dan psikologi sehingga pribadi tentang pengaruh terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis faktor yang ditemukan dari 8 variabel bebas yang dianalisis yaitu
terdiri dari produk, harga, promosi, saluran distribusi, budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Sedangkan untuk nilai KMO Measure of Sampling Education lebih besar dari 0,5, maka faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan pembelian produk camilan pedas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.